Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jan Hanifah. Saya dari Pendidikan Masyarakat 2025 dari Fakultas Ilmu Pendidikan dengan NIM 111 6625 110 dari kelas C. Dalam video ini saya akan membagikan cerita sekaligus refleksi saya dari pengalaman saya juga tentang pemberdayaan sosial melalui pembelajaran sepanjang hayat yang terjadi di komunitas mengaji anak-anak di lingkungan saya, teman-teman. Nah, saya juga membawa tema social empowerment through lifelong learning. Nah, melalui kegiatan sederhana ini, saya dan teman-teman saya atau kita bisa melihat bahwasanya bagaimana pembelajaran tidak hanya terjadi di sekolah maupun di kelas, tapi juga tumbuh di tengah masyarakat dengan nilai-nilai kebersamaan, tanggung jawab, serta spiritual. Nah, di slide selanjutnya itu ada konteks story di mana kenapa sih mengapa kegiatan ini penting dan mengapa kegiatan ini yang saya bahas dan saya pilih. Nah, karena di lingkungan saya masih banyak anak-anak yang belum punya kesempatan mengaji secara rutin, sebagian karena orang tuanya sedang sibuk bekerja atau sibuk yang lainnya, sebagian juga karena guru ngaji yang masih terbatas di lingkungan saya. Dan melihat kondisi itu, saya dan teman-teman saya maupun guru ngaji yang akan mengaji di komunitas itu membentuk suatu komunitas mengaji gratis untuk semua anak tanpa kita memandang latar mereka, memandang latar belakang mereka gitu loh. Jadi, nah, kegiatan ini tuh dilakukan setiap siang dan sore hari, bahkan kadang malam jika ada acara di malam hari khusus gitu loh, seperti kayak Isra Mi'raj, Maulid Nabi, atau yang semacamnya gitu. Nah, anak-anak juga belajar mengenal huruf hijaiyah, membaca Al-Quran, Iqra, dan juga belajar nilai-nilai sosial seperti disiplin, kesabaran, dan saling menghargai. Nah, kegiatan sederhana ini ternyata membawa makna yang besar bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya itu ada bukti empiris dan testimoni dari kegiatan komunitas mengaji saya nih, teman-teman. Nah, di sini itu ada gambar anak saya, anak mengaji, maksudnya anak-anak yang mengaji di komunitas saya. Nah, di sini menunjukkan ya, seiring berjalannya waktu, kegiatan mengaji itu mulai menunjukkan dampak sosial yang nyata. Anak-anak yang dulu tidak bisa mengenal huruf hijaiyah kini sudah bisa membaca Iqra dan Al-Quran. Nah, mereka juga jadi lebih disiplin, sopan, dan rajin beribadah, teman-teman. Nah, orang tua pun ikut terlibat. Mereka membantu anak-anak belajar di rumah, ikut hadir di majelis di komunitas, bahkan kadang menjadi panitia kecil dalam kegiatan pengajian ini, teman-teman. Nah, melalui kegiatan ini terjadi kebersamaan antar warga dan komunitas mengaji berubah menjadi wadah pembelajaran semua usia gitu, teman-teman. Nah, bukan hanya untuk anak-anak juga, tapi juga bagi orang dewasa. Nah, salah satu peserta nih, salah satu anak dari pengajian saya yang bernama Adiwa ini, dia berkata kalau misalkan saya senang mengaji di sini karena ustaznya sabar dan teman-temannya juga baik, dan serta suasananya juga asik gitu loh untuk belajar mengaji bersama. Nah, dari testimoni sederhana ini kita tahu bahwa suasana belajar yang penuh kasih dan kesabaran bisa menumbuhkan rasa senang belajar, dan itu inti dari pembelajaran sepanjang hayat. Nah, dari itu ya teman-teman, dampak sosialnya adalah orang tua itu ikut terlibat membantu membaca Iqra maupun Al-Quran. Nah, dan juga terjadi antar warga melalui kegiatan ini. Jadi kita memiliki kebersamaan antar usia gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada refleksi pribadi saya dan analis yang telah saya sebutkan tadi gitu loh. Sebutkan yang apa tema yang saya bawa. Nah, di sini dalam proses ini saya belajar banyak tentang konsep pembelajaran sepanjang hayat yang digagaskan juga dari UNESCO, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together. Nah, di mana learning to know ini anak-anak bisa memahami huruf serta makna ayat Al-Quran. Dari learning to do, menerapkan nilai disiplin dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman.
Nah, dari learning to be ini membentuk karakter anak-anak yang sabar dan percaya diri. Serta learning to live together ini menumbuhkan rasa solidaritas dan toleransi antar warga nih teman-teman. Nah, dari kegiatan ini saya menyadari bahwasanya setiap kegiatan kecil itu bisa membawa perubahan yang besar asalkan dilakukan dengan hati yang ikhlas dan bertujuan yang baik. Dan slide selanjutnya itu ada dokumentasi. Nah, di mana teman-teman bisa melihat bahwasanya kita komunitas ini menjadi wadah sekaligus inspirasi untuk teman-teman, untuk masyarakat sekitar, untuk ayo kita mengaji bersama, kita berkumpul bersama untuk beribadah dan membawa sifat yang yang keagamaan mungkin ya, menjadi suatu ibadah untuk kita juga. Nah, dari sini jadi kita bisa mengetahui bahwasanya kita harus terus belajar, mengaji, berbagi, dan tumbuh bersama karena dengan pembelajaran sepanjang hayat kita sedang membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih peduli, serta lebih berdaya teman-teman. Nah, terima kasih telah menonton. Semoga cerita kecil saya serta refleksi kecil saya menjadi inspirasi kecil dari komunitas mengaji ini bisa mendorong kita semua untuk terus belajar sepanjang hayat. Oleh karena itu, saya menutup refleksi cerita pengalaman saya ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.